saya mendesak dengan keras seluruh kesultanan di Nusantara, khususnya Yogyakarta, Hadiningrat, dan Kasunanan Surakarta angkat bicara masalah ini. Kemarin itu kan lagi ramai ya pembahasan tentang KRT Sumodiningrat yang diklaim dan dimasukkan sebagai golongan Ba'alawi. Artinya tokoh Nusantara dari Keraton Mataram itu diklaim sebagai Ba'alawi, dan ada juga makamnya itu di daerah Semarang ya. Dan nyambungnya itu tidak sinkron ya, karena di sini kan disebut ada sebuah blog atau web yang menuliskan itu sambungannya atau nasabnya itu kan ini namanya Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ini kan aneh sekali ya. Padahal semua kan tahu yang namanya Keraton Mataram itu kan jalurnya tidak ke Habaib dari Yaman. Sebab Mataram itu sudah ada lebih dulu daripada para imigran dari Yaman ini. Imigran dari Yaman ini kan datangnya sekitar abad ke-19 ya. Sementara Keraton Mataram itu sudah lama ada. Sehingga misalkan kok bangsawan kerajaan Mataram dan dalam hal ini adalah KRT Sumodiningrat itu kok diklaim sebagai keturunan Yaman, ya ini dasarnya tidak kuat dan itu hanyalah halusinasi atau istilah Jawanya itu yang ngawur saja ya. Karena sebagaimana kita lihat bahwa KRT Sumodiningrat itu sebenarnya adalah seorang pejuang, seorang panglima perang. Beliau bernama Tumenggung Sumodiningrat, merupakan menantu Sri Sultan Hamengkubuwono II saat pecah peristiwa Geger Sepoi tahun 1812 hingga 1815. Dia merupakan panglima perang Keraton Yogyakarta dan memimpin ribuan prajurit dalam menghadang pasukan Inggris. Saat itu kan terjadi perseteruan yang sengit antara Sri Sultan Hamengkubuwono II atau lebih dikenal dengan nama Sultan Sepuh dengan pemerintah Inggris. Jadi sebelum Belanda datang, itu Inggris itu sudah datang di Indonesia atau di Nusantara kala itu ya. Dan di sini sudah berusaha untuk menguasai Keraton Yogyakarta. Kemudian pasukan Inggris itu dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles ya. Puncak dari perseteruan itu adalah pertempuran berdarah yang menyebabkan banyak nyawa melayang. Sebelum perang dimulai, Tumenggung Sumodiningrat bersama putra Sultan Sepuh, yakni Pangeran Mangkudiningrat, itu ditunjuk untuk melatih prajurit baru. Tak hanya prajurit reguler, mereka juga merekrut penduduk yang berada di desa-desa sekitar Keraton Yogyakarta untuk bertempur melawan Inggris dan tentara Sepoi. KRT Sumodiningrat merupakan orang yang berdarah ningrat tinggi. Ibunya keturunan Sultan HB1 dan ayahnya masih keturunan dari Bupati Mataram kuno. Ia kemudian menikah dengan salah satu putri Sultan Sepuh. Jadi sudah jelas ya silsilahnya KRT Sumodiningrat itu adalah jalurnya itu ke Mataram, bukan ke Ba'alawi Yaman. Karena kalau Mataram itu kan nyambungnya, silsilahnya itu kan ke Wali Songo. Karena Raja-Raja Mataram itu kan masih keturunan Wali Songo. Dan Wali Songo itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga misalkan diklaim atau digeser ke Ba'alawi dengan nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya seperti yang ada di Semarang, nah itu adalah pengkaburan sejarah yang nyata ya. Karena data dan fakta itu sudah jelas bahwa Keraton Mataram itu jalur silsilahnya itu ke Wali Songo, kemudian naik ke atas ke Kanjeng Nabi. Jadi tidak lewat jalur Yaman. Kemudian Keraton Yogyakarta itu berdiri itu kan sudah melewati proses yang panjang ya. Jadi sebelum Mataram berdiri itu kan ada kerajaan-kerajaan lain, misalkan Demak, Pajang dan lain sebagainya. Misalkan dimulai dari Demak, itu kan jelas. Dari Demak itu kan Raden Fatah, itu juga keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian dari Demak, kemudian turun lagi ke Pajang dan lain sebagainya, kemudian hingga ke Mataram. Itu kan masih ada ikatan darah, masih ada sambungan dari raja-raja yang ada sebelumnya hingga ke Mataram tersebut. Sehingga misalkan kok yang Mataram ini kok dibelokkan ke arah Ba'alawi, ya jelas itu tidak berdasar. Karena di Keraton Mataram sendiri itu sudah ada pencatatan silsilah yang benar seperti apa, itu sudah ada. Dan kalau kita lihat di media sosial itu yang di Semarang yang bernama Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu juga sudah diresmikan dan ada juga yang berkunjung ke sana. Ini kan sangat disayangkan. Mosok ada satu orang tapi makamnya ada dua, yakni di Semarang dan di Yogyakarta. Ini kan aneh. Padahal yang sesuai data atau yang benar itu adalah yang berada di daerah Jejeran, Pleret, Bantul, bukan yang di Semarang itu.
Hal ini mungkin menurut sebagian orang cuma hal sepele yang tidak perlu diperbincangkan atau dipersoalkan. Padahal tidak. Sebenarnya ini adalah persoalan besar. Ini kan menyangkut leluhur orang-orang Nusantara, terutama menyangkut leluhur raja-raja di Nusantara. Sehingga jangan sampai kok raja-raja di Nusantara atau keturunan raja di Nusantara itu kok dibelokkan, diklaim sebagai Ba'alawi. Itu jangan sampai. Dan ini adalah tugas berat yang harus dilakukan oleh kita orang Nusantara, terutama mereka para bangsawan, para KRT atau siapa saja yang masih mempunyai ikatan nasab yang nyambung kepada Keraton Yogyakarta. Ini harus ada tindakan tegas yang harusnya itu jangan mau kok diklaim sebagai Ba'alawi. Karena kalau misalkan diklaim sebagai Ba'alawi Yaman, yaitu nanti sama saja itu merusak nasab yang sudah ada. Selain merusak nasab yang sudah ada, itu memang tidak berdasar, karena sejak dulu itu yang namanya Keraton Mataram, baik rajanya, bangsawannya, keturunannya, itu tidak ada yang nyambung ke Ba'alawi. Karena kalau sejarah seperti ini tidak kita luruskan, nanti yang menjadi korban itu adalah generasi muda dan generasi yang akan datang, yang akan dikelabui atau dibohongi dengan sejarah yang ada. Makanya di masa sekarang, mumpung ada kesempatan untuk meluruskan sejarah, harusnya orang-orang Nusantara, kita ini generasi muda maupun generasi yang ada di masa ini harusnya itu bersuara, menyuarakan kebenaran, ikut meluruskan sejarah yang benar seperti apa. Jadi jangan mau kok dibohongi atau dipelencengkan sejarahnya cuma berdasar mimpi, cuma berdasar halusinasi dan lain sebagainya. Tapi semua itu harus punya data, punya fakta yang konkret, yang valid.